Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesni Katopa. Pembahasan kita kali ini berjudul lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 4 tahun 2020 dengan tema besar pendidikan. Ditulis oleh Rektor Universitas Advent di Amerika Utara. Ayat hafalannya tertulis dalam Markus 10 ayat 52, firman Allah berkata, "Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pokok pikiran kita pada minggu ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran minggu ini ada dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah Yesus mencari dan menyelamatkan, dan yang kedua adalah Yesus menjamah mereka secara pribadi. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu Yesus mencari dan menyelamatkan. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 firman Allah berkata, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?'" Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari mereka dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Allah tentu tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Namun Allah mau memberikan dua pelajaran penting kepada mereka. Pelajaran yang pertama adalah menolong Adam dan Hawa untuk menyadari akan perbuatan mereka dan akibatnya. Yang kedua adalah menolong Adam dan Hawa untuk memahami bahwa untuk kembali ke status semula, maka Yesus harus menyelamatkan mereka. Yakub atas bantuan ibunya, ini yang kedua. Yakub atas bantuan ibunya telah jatuh ke dalam penipuan yang terencana dan sangat mengerikan. Sekarang Esau menebar ancaman pembunuhan. Yakub bersiap melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke Haran. Situasi sangat menegangkan dan menakutkan, baik bagi Yakub maupun bagi ibunya. Di tengah-tengah kesendirian, di malam yang gelap, ia tertidur. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke sorga, dan para malaikat turun naik dari tangga itu. Kemudian terdengar suara, "Akulah Tuhan, Allah Abraham. Keturunanmu akan menjadi sangat besar. Mereka akan menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi." Dalam Kejadian 28 ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Adam dan Hawa berdosa, mereka dicari dan diberikan janji pemulihan dan keselamatan. Yakub berdosa dan melarikan diri, namun Allah yang sama menyertai, memberikan pemulihan dan keselamatan. Kedua cerita di atas memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah selalu berinisiatif untuk memulihkan dan menyelamatkan kita, tidak peduli berapa besar dosa Anda dan saya. Bagian yang kedua adalah Yesus menjamah mereka secara pribadi. Allah yang berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah yang sama yang berbicara kepada Yakub, dan Allah yang sama yang hadir sekarang ini dalam wujud Yesus. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman Allah berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Melalui Yesus kita dapat belajar tentang kehendak Allah dan jalan Allah, sebab Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 38, "Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, 'Apakah yang kamu cari?' Kata mereka kepadanya, 'Rabi,' artinya guru, 'di manakah engkau tinggal?'" Kembali lagi, unsur sekolah, yaitu guru, ada di sana. Yesus
datang dan tinggal di tengah-tengah manusia. Ia memberikan jamahan kepada mereka untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan menyelamatkan mereka. Yesus datang untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang rabi atau seorang guru yang ia sudah jalankan sebelumnya di Taman Eden. Yesus disebut guru agung karena karakter Allah yang sejati bersinar dalam pengajaran dan kehidupan Yesus. Sementara Yesus berada di antara Sidon dan Tirus, Markus mencatat bahwa ada seorang perempuan non-Yahudi bertemu dengan Yesus. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Pelayanan Yesus ini tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa. Pada situasi ini Yesus mengajar menggunakan pola pikir orang Yahudi. Ia menempatkan orang Yahudi pada posisi anak, sementara ibu non-Yahudi itu diposisikan sebagai anjing. Perempuan non-Yahudi itu menerima posisinya sebagai orang yang berhak mendapat pelayanan seperti anak-anak, meskipun harus menunggu remah-remah makanan rohani jatuh dari meja makan. Pelajaran dari Bartimeus adalah Yesus tahu bahwa ia mau melihat secara jasmani, tetapi Yesus rindu agar ia bisa melihat secara rohani juga. Ringkasan Kejadian 3:9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi pertanyaan yang sama ditanyakan juga kepada kita sekarang. Pelajaran ini adalah panggilan kepada kita untuk mengakui bahwa kita telah melakukan dosa. Kita rindu untuk dipulihkan dan diselamatkan. Panggilan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan Yesus dalam pemulihan dan keselamatan kita. Allah tentu tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi, namun Allah mau memberikan dua pelajaran penting kepada mereka. Pelajaran pertama, menolong Adam dan Hawa untuk menyadari akan perbuatan mereka dan akibatnya. Pelajaran kedua, menolong Adam dan Hawa untuk memahami bahwa untuk kembali ke status semula, maka Yesus harus menyelamatkan mereka. Yang kedua, Yakub atas bantuan ibunya telah jatuh ke dalam penipuan yang terencana dan sangat mengerikan. Sekarang Esau menebar ancaman pembunuhan. Tetapi Yakub bersiap melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya ke Haran. Situasi sangat menegangkan dan menakutkan, baik bagi Yakub maupun bagi ibunya. Tetapi di tengah-tengah kesendirian, di malam yang gelap, ketika ia tertidur dalam mimpi, ia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke surga, dan para malaikat turun naik dari tangga itu. Kemudian terdengar suara, "Akulah Tuhan Allah Abraham. Keturunanmu akan menjadi sangat besar. Mereka akan menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi ini." Seperti kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Justru di sini Allah menuntun orang yang penuh dengan dosa ini supaya kembali dipulihkan dan dibenarkan. "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub mau bertobat, Tuhan mengembalikannya ke Kanaan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Adam dan Hawa berdosa. Mereka dicari dan diberikan janji pemulihan dan keselamatan. Ketika Yakub berdosa dan melarikan diri, Allah yang sama menyertai, memberikan pemulihan dan keselamatan. Kedua cerita di atas memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah selalu berinisiatif untuk memulihkan dan menyelamatkan kita, tidak peduli berapa besar dosa Anda dan saya. Allah yang berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah yang sama yang berbicara kepada Yakub, dan adalah Allah yang sama yang hadir di dalam wujud Yesus sekarang di dalam hidup kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Melalui Yesus kita dapat belajar tentang kehendak Allah dan jalan Allah, sebab Yesus adalah Allah.
Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus datang untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang rabi atau seorang guru yang ia sudah jalankan di Taman Eden dulu. Yesus disebut guru agung karena karakter Allah yang sejati bersinar dalam pengajaran dan kehidupan Yesus. Sementara Yesus berada di antara Sidon dan Tirus, Markus mencatat bahwa ada seorang perempuan non-Yahudi bertemu dengan Yesus. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Pelayanan Yesus ini tidak terbatas kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa. Pada situasi ini, Yesus mengajar menggunakan pola pikir orang Yahudi. Ia menempatkan orang Yahudi pada posisi anak, sementara ibu non-Yahudi itu diposisikan sebagai anjing. Perempuan non-Yahudi itu menerima posisinya sebagai orang yang berhak mendapat pelayanan seperti anak-anak, meskipun harus menunggu remah-remah makanan rohani jatuh dari meja makan rohani. Yang belum terakhir adalah pelajaran dari Bartimeus. Yesus tahu bahwa ia mau melihat secara jasmani, tetapi Yesus rindu agar ia bisa melihat secara rohani. Karena itu yang lebih penting. Ketika bisa melihat rohani, maka ia pun bisa melihat secara jasmani. Panggilan bagi kita pada minggu ini adalah Yesus adalah guru yang dapat dipercaya, seorang yang harus kita dengarkan, karena dalam dia kita dipulihkan dan diselamatkan. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ada di sini. Kami mengaku bahwa kami berbuat dosa. Pulihkanlah kami dan selamatkanlah kami. Karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.